Oke guys, kita lanjut lagi. Cerita horor part 2, yaitu jangan pernah menjawab panggilan dari kuburan. Tapi, sebelum kalian mendengarkan ceritanya, alangkah baiknya bantu support channel YouTube ini ya. Dengan cara subscribe, like, dan share, supaya aku lebih semangat lagi bikin kontennya. Terima kasih. Setelah hilangnya Tika, malam berubah menjadi penderitaan panjang bagi Alia dan Reno. Mereka tidak bisa tidur. Pintu rumah Mbah Ratmi terkunci rapat, namun hawa dingin menembus dinding, membawa bau anyir seperti tanah basah tercampur darah lama. Jam menunjukkan pukul 2:11 pagi. Di luar, angin berhenti berhembus. Waktu terasa membeku. Alia duduk memeluk lutut di sudut kamar. Wajahnya pucat dan mata merah karena menangis. Reno berjaga di dekat jendela, memegang pisau dapur, satu-satunya bentuk perlindungan yang bisa ia pikirkan. Reno berbisik, "Kita harus keluar dari sini, Alia. Besok pagi, sebelum matahari naik." Alia pelan. "Tika, dia benar-benar hilang. Aku dengar suaranya. Minta tolong. Dari dalam ponselku." Reno ragu. "Mungkin dia masih hidup. Kita bisa cari ke rumah warga, minta bantuan. Tapi jangan angkat telepon lagi, apapun yang terjadi." Tiba-tiba, bunyi ketukan pelan terdengar di jendela. Tok, 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 pelan, teratur. Alia mendekat perlahan. Jendela diselimuti embun, tapi samar-samar dia melihat sosok seseorang berdiri di luar. Kepalanya tertunduk, rambut menutupi wajah, dan baju putih berlumpur. Alia gemetar. "Reno, itu dia." Reno menariknya mundur. "Itu bukan Tika, jangan buka jendelanya." Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, mulutnya sobek dari telinga ke telinga, mengeluarkan suara tangisan dan tawa bersamaan. Kemudian, menghilang. Pagi harinya, matahari bersinar redup tertutup kabut. Alia dan Reno memutuskan meninggalkan rumah Mbah Ratmi. Mereka menyusuri jalan setapak ke pusat desa. Namun desa itu kosong. Tak ada satupun warga. Semua rumah tertutup, jendela dipalang, dan udara seperti tidak memiliki suara. Alia panik. "Kenapa sepi banget? Kemana semua orang?" Reno mengetuk pintu rumah. "Halo, tolong, kami butuh bantuan. Ada yang..." Pintu terbuka pelan. Seorang anak kecil berdiri di dalam. Pucat, matanya hitam legam. Anak itu berbisik tanpa emosi. "Kakak Alia disuruh pulang. Raras, sudah rindu." Tiba-tiba, dari balik anak itu muncul bayangan tangan panjang mencengkeram bahunya. Anak itu tersenyum, lalu tertarik masuk dengan paksa ke dalam kegelapan. Pintu menutup sendiri dengan suara keras. Alia dan Reno mundur, ketakutan. Suara lolongan terdengar dari arah kuburan. Mereka mulai berlari ke hutan, menjauh dari desa. Tapi saat mereka berlari, suara langkah kaki tambahan terdengar di belakang mereka. Bukan 2, tapi 3, lalu 4. Dan saat Reno menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Tapi bayangan banyak kaki tetap terlihat di tanah. Tiba-tiba, dari antara pepohonan, sosok perempuan muncul, rambut panjang, tubuh menjuntai seperti tergantung, mata hitam membara. Dia tidak menyentuh tanah. Dia melayang cepat ke arah mereka. Alia menjerit. Reno menarik tangannya. Mereka berlari secepat mungkin, dedaunan mencambuk wajah, napas sesak, namun langkah sosok itu tidak terdengar. Hanya hembusan angin dingin yang menusuk tulang belakang mereka. Alia teriak histeris. "Dia semakin dekat, dia di belakang kita." Reno berusaha tenang tapi panik. "Terus lari, jangan berhenti." Hutan seakan menutup jalan. Bayangan semakin banyak. Tawa lirih dan tangisan pecah dari segala arah. Dan di langit, suara-suara dari ponsel berdering serempak.
Nomor tak dikenal. Nama panggilan, Raras. Lalu semua layar ponsel mati, dan malam kembali mengambil satu langkah menuju akhir. Langit sore berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Kabut menggulung turun dari puncak pohon, menyelimuti hutan. Alia dan Reno terus berlari tanpa arah. Nafas mereka tersengal, tubuh lelah, dan kulit mereka dingin oleh keringat dan udara malam yang menusuk. Tapi mereka tak berani berhenti. Mereka tahu dia masih mengejar. Tiba-tiba Reno terjatuh. Alia menoleh panik. Reno, bangun, ayo kita harus pergi. Reno mendesis menahan sakit. Kakiku, aku salah injak, aku gak bisa jalan cepat. Alia membantu Reno berdiri. Mereka menemukan sebuah gubuk tua yang hampir roboh. Di tengah hutan, seperti sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. Mereka masuk untuk bersembunyi, menutup pintu kayu yang rapuh. Di dalam hanya ada debu, sarang laba-laba, dan sebuah cermin besar berbingkai emas, penuh retakan. Mereka duduk di pojok, mencoba menenangkan diri. Tapi udara di dalam gubuk itu terasa lebih dingin, seolah tidak ada kehidupan. Suara tawa kecil terdengar dari arah cermin. Tawa berubah menjadi tangisan. Tangisan berubah menjadi jeritan. Alia berbisik, ketakutan. Reno, kau dengar itu? Reno menatap cermin dengan ngeri. Alia, jangan lihat ke cermin itu. Terlambat, Alia sudah menatap ke dalam cermin. Dan di sana ia melihat dirinya. Tapi bukan dia. Matanya hitam legam. Darah menetes dari telinga. Tangannya menggenggam ponsel. Dan di belakang pantulan itu berdiri Raras. Rambutnya menjuntai hingga tanah. Kulit wajahnya seperti dibakar, gosong, retak dan terus mengelupas. Dari mulutnya mengalir belatung dan cacing tanah. Dia tersenyum, lalu meletakkan satu jari ke bibir. Sst, jangan lari lagi. Tiba-tiba cermin pecah sendiri. Pecahan kaca melayang ke udara, berputar, lalu menancap di tembok, membentuk tulisan. Yang mengangkat harus menggantikan. Tiba-tiba dinding gubuk bergetar. Pintu terbuka sendiri. Dan di luar, puluhan hantu berdiri. Bayangan tubuh-tubuh tanpa kepala, wanita-wanita tanpa mata, anak-anak kecil tanpa wajah. Semuanya berdiri diam mengelilingi gubuk. Dan di tengah-tengah mereka, Raras melayang perlahan masuk. Alia berteriak histeris. Jangan dekati kami, aku minta maaf, aku nggak tahu. Raras, suara bergema seperti dari liang kubur. Kau memanggilku, kini temani aku.